Halo Sobat Komsos dimanapun saudara-saudari berada, berjumpa lagi dengan saya Romo Gregorius Agus Edi Cahyono di dalam acara podcast Suara Formator. Ini podcast yang selalu dinanti-nanti oleh umat sekalian. Pada kesempatan ini, dalam podcast ini ada suatu hal yang menarik, tema yang sangat menarik yang akan kami bawa, yaitu media sosial dan panggilan. Dan di hadapan saya telah hadir seorang pembicara yang hebat, luar biasa, yaitu Romo Clemens, Romo dari Keuskupan Agung Makassar. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang selama 10 menit. Bagaimana kabarnya Romo Clemens hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Romo Clemens. Saya hanya mengenal panggilannya yaitu Romo Clemens, tapi tidak tahu nama lengkapnya dan berkaryanya di mana. Boleh dijelaskan Romo Clemens? Romo. Terima kasih banyak. Halo Sobat Komsos yang terkasih, nama lengkap saya Romo Clemens Palindangan. Saya berasal dari Keuskupan Agung Makassar, saya Romo Diosesan, dan sekarang saya bertugas di Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney Keuskupan Agung Makassar. Tepatnya di Toraja. Tempatnya di Toraja. Oke, luar biasa. Sudah berapa lama di Tahun Orientasi Rohani? Ini baru mau masuk, Romo. Oh, baru mau masuk. Ya. Luar biasa sebagai rektor Tahun Orientasi Rohani, ya, luar biasa. Nah, Romo Clemens, tentu Sobat Komsos dimanapun berada juga pasti pengen mengetahui tempat di mana Romo Clemens berkarya. Nah, bisa diberikan gambaran kepada kami sekalian dan juga Sobat Komsos yang pada hari ini setia menunggu podcast-podcast dari saya. Oke, terima kasih banyak Romo dan juga Sobat Komsos yang terkasih di rumah. Seminari Tahun Orientasi Rohani Keuskupan Agung Makassar itu awalnya berdiri pada tahun 1990. Berdirinya sebenarnya malah di luar Pulau Sulawesi, di Jogja, ya, tepatnya di Jalan Kaliurang, kilometer 7,4, satu kompleks dengan Seminari Tinggi Angiwamiri. Setelah beberapa tahun di Jogja, kemudian Seminari Tahun Orientasi Rohani ini pindah ke Makassar. Dan pada tahun 1998 itu kan masa-masa bergejolak pada saat itu ya. Seminari Tahun Orientasi Rohani ini dibakar oleh massa. Sehingga pindah ke beberapa tempat. Pertama itu di Seminari Menengah Santo Petrus Claver. Kemudian beberapa tahun pindah ke komunitas CICM. Baru pada tahun 2005 Seminari Tahun Orientasi Rohani ini pindah ke Toraja, tepatnya di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sanggala. Begitu Romo. Oke, terima kasih. Saat ini formandinya berjumlah berapa, Romo? Kurang lebih? 2 orang, ditambah saya 3. Oh, ya, formatornya ada 2 orang. Oh, luar biasa. Dan formandinya ada sekitar yang tahun ini ke Seminari Tinggi 15 orang. Wah, luar biasa. Ada begitu banyak formandi yang dibawahi atau yang diserahkan kepada Romo Clemens ini, luar biasa. Romo Clemens, kita akan berbicara tentang media sosial dan panggilan. Nah, kalau kita melihat saat ini kan anak-anak ini sudah bertumbuh bersama dengan teknologi, apalagi juga media sosial. Anak-anak kecil pun saat ini sudah akrab dengan media sosial, bahkan yang masih sangat-sangat kecil. Nah, kira-kira menurut Romo Clemens sendiri, peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari para seminaris itu seperti apa? Perannya itu sungguh luar biasa kalau kita lihat. Pertama itu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua sebenarnya. Orang tua, kemudian kenalan. Walaupun memang tantangan untuk mereka karena HP terlebih ya, HP ini hanya digunakan pada saat hari Minggu saja. Hari Senin sampai Sabtu mereka tidak boleh menggunakan HP. Harus diserahkan. Ya, betul sekali pada formator, dan mereka menggunakannya dari Minggu pagi sampai Minggu sore. Minggu sore ya. Betul. Dan lebih banyak mereka menggunakannya untuk kebanyakan menelpon, kemudian mungkin browsing. Itu saja yang mereka gunakan. Oh iya, luar biasa. Setelah kita melihat peran media sosial di dalam rumah formasi di mana Romo Clemens bertugas, kita melihat dampak-dampaknya.
penggunaan media sosial terhadap panggilan itu seperti apa Romo? Kalau misalnya Romo melihat dari kacamata Romo. Ya, dampaknya kalau kita lihat itu bisa positif dengan negatif. Dampak negatif itu, negatif saja dulu ya. Negatif itu bahwa kadang formandi, para seminaris ini kemudian tidak terlalu fokus dengan formasi di seminari. Ya, kadang akhirnya mereka kemudian menggunakan media sosial dan lupa bahwa yang sebenarnya ini, yang urgent ini sebenarnya formasi di seminari. Nah, namun positifnya mereka bisa berkomunikasi dengan orang, berelasi sehingga banyak hal-hal yang mereka dapatkan, karena sekali lagi kita berkomunikasi pasti kita bisa mendapatkan banyak ilmu dari orang lain. Ya, kalau saya itu saja Romo. Dampak positif dan negatif pasti ada. Iya pasti. Tinggal bagaimana kita dengan bijaksana, ya kan pasti dituntut bijaksana dari kita sekalian. Betul sekali. Terus ini Romo, berkaitan dengan tadi kita sudah berbicara tentang peran media sosial dan juga dampaknya, dan yang terakhir ini saran dari Romo sendiri sebagai formator untuk generasi muda yang tertarik menjalani panggilan, kira-kira sarannya seperti apa? Pasti Sobat Komsos dimanapun berada pasti juga akan merindukan, oh ya saya kok, apakah saya juga pada akhirnya bisa menggunakan teknologi di dalam seminari atau bagaimana? Nah, saran-saran Romo untuk orang muda khususnya bagaimana Romo? Oke, terima kasih banyak Romo. Sobat Komsos yang terkasih, sebagai orang muda kita diajak untuk menggunakan media sosial dengan baik. Gunakanlah media sosial itu untuk mencari pengetahuan yang positif. Terlebih untuk yang ingin menjadi seorang Romo, berusahalah menggunakan media-media sosial yang ada untuk mencari tahu bagaimana menjadi seorang Romo, menjadi suster dan juga biarawati. Jadi sekali lagi gunakanlah media sosial dengan baik, karena media sosial itu sebenarnya sangat positif untuk perkembangan kita. Oke, terima kasih Romo atas bincang-bincang pada kesempatan ini dengan tema media sosial dan panggilan. Ini tentu akan memperteguh bagi orang-orang muda. Pasti banyak orang-orang muda yang ingin menjadi Romo tapi tidak punya gambaran bagaimana nanti di seminari, apakah saya boleh menggunakan media sosial atau enggak. Nah itu kan pasti mereka juga membutuhkan suatu jawaban. Dan terima kasih Romo Clemens atas kesempatan ini, di mana bincang-bincang ini pun memberikan gambaran bagaimana kehidupan di seminari tentunya. Dan juga Sobat Komsos dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kami. Banyak dukungan yang telah kami terima, dan juga tentunya dari Romo Clemens sendiri. Mungkin Romo Clemens ada promosi mungkin juga atau ajakan kepada anak-anak muda, silakan. Sobat Komsos yang terkasih, terlebih untuk anak-anak muda yang tertarik menjadi seorang Romo, ayo kita menjadi Romo di keuskupan kita masing-masing. Terlebih bagi anak-anak muda yang melihat ini dari Keuskupan Agung Makassar, ayo bergabung dengan kami Romo-Romo Projo Keuskupan Agung Makassar. Oke, terima kasih Romo Clemens atas kesempatannya. Dan Sobat Komsos dimanapun saudara-saudari berada, semoga Tuhan memberkati dan semoga ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Dan tentunya podcast-podcast selanjutnya akan senantiasa dinantikan. Tuhan memberkati saudara-saudariku.